Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah, doa dan penutup yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Syukri Maulana. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Syukri Maulana, tempat dan waktu saya persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad alladzi turja syafa'atuhu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fi ayatin ukhra فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله. أما بعد. Hadratul kiram katurunten ngarsanipun para alim, para kiai, ustad, ibu-ibu nyai, ibu-ibu ustadzah wonten ing Legok Langkap ingkang kita muliaken panjenenganipun Rama Yaji Masyadi saha para yai sanesipun ingkang sareng kita dongaken para yai, para alim, muga-muga pinaringan sehat walafiat. Allahumma sami panjang umur sehingga kita saged ala berkah ilmu manfaatipun, amin Allahumma amin. Bapak Kepala Desa ingkang kita hormati saha perangkat sanesipun, panitia penyelenggara wontenipun Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Mushola Nurul Huda Legok ingkang kita muliaken. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamiah Simtuduror ingkang kita tresnani, sahabat-sahabat Banser yang kami banggakan perjuanganipun, hadirin al-kiram hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika Allah Subhanahu wa taala maringi anugerah hidayah hinayah kathah datang kita sami katitik kita saged dipun panggihaken malih dalam rangka sareng hormat Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di lingkungan Mushola Nurul Huda Legok Kumisir Langkap. Mudah-mudahan ingkang kita lampahi dening Allah Subhanahu wa taala dipun catet minangka amalan sholihan makbulan. Amin Allahumma. Dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun catet dianggap minangka bagian kecil kita mahabbah datang beliau Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma. Sehingga pikajenganipun kita wonten ing alam dunya pinaringan syafaat langgung syafaatul uzma beliau binjang fi yaumil qiyamah. Amin. Shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Selawat sampun kathah kala wau, monggo para hadirin jamaah sedaya kula jak mau sholawat sareng-sareng minangka kangge wasilah vaksin kula jenengan sami menghadapi beberapa pandemi penyakit ingkang dereng berakhir. Bukan sekedar corona, ning insyaallah saged nanggulangi penyakit-penyakit batin. Sholawate mun apal sedaya sering kita maos damel pujian ten mushola. Tibil kulub. Ibu-ibu bapak apal nggih tibil kulub nggih? Halo halo, apal mboten? Apal, monggo sareng-sareng senaosa bareng kali wau sonten. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
الأبصار وضيائها وعلى lagune kaya ora pate apal sampean. Nganggo lagune bocah-bocah niku mawon. Nggih monggo sedaya para rawuh, para habaib ingkang kita muliaken supen wae dereng kita sebat muga-muga kita kegolong mahabbah diriatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wangsuli nggih. Allahumma shalli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Monggo selawat niki didawamaken dilanggengake ten griya ten musala ten masjid ten pundi panggenan wasilah kita muga-muga sehat lahir batin, amin Allahumma. Ten lega gumingsir langkap koronane dugi mriki mboten sing bener ah mboten nggih. Nah, berarti angger ora ana sing nganggo masker niku zonane zona hijau aman kabeh nggih, amin Allahumma. Amin. Terus sami ngagem masker mboten niku. Mboten cedel nggih, mboten nggih. Nah, berarti mboten corona dereng. Dereng napa mboten? Alhamdulillah mboten. Nek bantuane dugi mriki. Alhamdulillah niki cocok. Jadi coronane ora ana ning bantuane ditampa. Ditampa mboten bantuane. Oh nggih, mulane ana sing ndonga muga-muga corona ora rampung-rampung. Lah bantuane men ora rampung, nek coronane rampung nek bantuane rampung. Piye milih coronane rampung napa milih bantuane mboten rampung? Bantuane mboten rampung tapi coronane karepmu. Ana sing enten 600.000, 300.000, sing 2.400.000 wis dipendet. Nggih mbon. Bibarokatil corona. Muga-muga nggih kanthi wasilah kita tibil qulub sehat zahir batin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita ngaos maulid, kita batasi niki 10:30 kira-kira mangke setengah kali cekap Pak nggih. Setengah kali welas ngoten. Setengah kali welas niku standar ngaji sak jam untuk maulid. Soalnya mboten dibatasi mangke kadung nikmat ngaji lali wektu. Asale membicarakan maulid, mengkaji maulid niku nek mboten dibatasi mangke mboten enten rampungi. Membicarakan insan kamil menungso sempurna tidak cukup dalam durasi waktu 1 jam. Nah mangke disambung yai sanesipun lan kapan-kapan kita ngaos maulid maneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Mestinya wau nggih sampun kita dherekaken maulid Rasul. Pembacaan kisah kehidupan beliau Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari qoblal bi'tsah sampai kautusipun hatta badanipun Rasulullah kapundhut lewat pembacaan kitab Maulid tiba kala wau. Cuma kala wau niku bahasane Arab. Bahasane apa? Arab. Dadi panjenengan krungokke niku wis kaya-kaya mirengke sing suatu yang luar biasa. Mergo bahasa Arab niku. Padahal kalau dimaknai nggih isine sejarah luar biasa tentang kehidupan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Adapun tujuan maulid pun bola-balik kita aturaken namung setunggal agar kita lebih mahabbah kepada beliau Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasa cinta kita terus tumbuh sehingga benar-benar kula jenengan iki remen estu datang beliau. Tolak ukur iman kula jenengan sami sebab ada pada beliau lah
Nggih, bagaimana iman kula jenengan sami sempurna atau tidak? Nggih, ukurannya seneng kita datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta kuna hamba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dereng antuk nggih? La yu'minu ahadukum, boten iman sempurna belum, ayil imanil kamil, iman kita belum sempurna. Hatta kuna hamba ilaih, sehingga Rasulullah beliau matur sehingga ingsun bisa engkau cintai, bisa kita tresnani melebihi napa mawon. Miwaladihi saking anak-anak kita, wawalidihi wong tua-tua kita, bojo, anak, bondo, donya menungso kabeh. Nek kita bisa mencintai Rasulullah melebihi itu semua Bapak Ibu, barulah iman kita munggah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaan ringan, ibu-ibu pernah Nabi kalih bojo luwih seneng putih? Halo? Aduh, orang ngrungokke mboten. Bu, bojo napa Kanjeng Nabi? Kok kabeh? Tetep seneng kabeh, ning prioritasnya Nabi riyen napa bojo riyen? Hah? Bapak-bapak sing tegas Pak, ayo Pak, salah mboten napa-napa. Nggih mumpung niku dugi kabeh. Umpama bojone jenengan ora teko ya kebenaran. Bojo napa Nabi? Kanjeng? Aduh, bapak iki bingung. Bu. Kula wangsuli dawuhipun Kanjeng Nabi, nek dereng harus malam hari ini kita sepakat lebih mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum, boten direken iman sempurna. Ayil imanil kamil. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku kata Rasulullah lebih engkau cintai melebihi miwaladihi dari anak-anakmu, wawalidihi orang tuamu, wan nasi ajmain termasuk nasi ajmain iki bojo, dulur, tangga, derajat pangkat sederek masuk di ranah wan nasi ajmain. Ayo, bojo napa Nabi? Kanjeng. Ayo sepakat bareng-bareng Kanjeng. Ngeten nggih, Kanjeng. Ah, Bapak mulai tegas. Pisan mana ya, Pak? Nabi napa bojo? Alhamdulillah. Rungokke Bu, asline bojone sampean ora patek seneng kalau sampean. Memang harus kula mawon maulid setiap malam niku bojo kula tinggal. Halo? Ayo Bu, saingi Bu. Nabi napa bojo? Kanjeng. Ah, tapi saya sarankan mangke mulih maulid aja do neng-nengan lho. Memang kita harus ndodok hati kita dugi mriku. Kalau sekedar istri suami tetap kita cintai orang tua, justru Rasul perintah untuk mencintai orang tua. Tapi beliau tegaskan cintamu padaku itu bukti iman yang sempurna. Tetap kita cinta orang tua, harus iku wajib malah demen datang garwa, tapi meletakkan cinta yang lain setelah cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, barangkali makna yang tersembunyi di balik panitia penyelenggara Waumatur mengadakan maulid ini bukti cinta kita pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tanpa harus embel-embel kita berharap akan dilipatkan apa yang kita sumbangkan untuk maulid, tanpa harus kita berharap yang lain. Kalau kita sudah cinta pada Rasulullah dan Rasul pun mencintai kita, dalil kana ma'i fil jannah akan kita raih. Amin Allahumma amin ya robbal. Ini barangkali makna maulid yang terdalam. Cuma keterangannya kanggo gugah manah ati kula jenengan sami ben seneng estu, baru disampaikan beberapa dawuh-dawuh ayat. Bagaimana Nabi mengatakan, sahabat menyampaikan. Ini gunanya kita bermaulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan bahwa menawa maulid pada hari ini diingatkan oleh kita sami, dibarengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ning bentuk cinta yang sesungguhnya tentu harus kita sampaikan. Menggelar maulid, membaca maulid tiba, barzanji, simtudurar sudah tidak diragukan. Di situ ada nilai mahabbahnya. Leres nggih? Amben bengi maca napa nek cara mriki ngen kula perjanjenan ten musala nek cara langkap napa?
Sami. Sami napa perjanjian? Sing muni sami sinten? Perjanjian nggih, utawa dibaan. Nggih. Itu sudah sebagian bentuk cinta kita. Luisine ora mudeng. Paham ndak cara mbah-mbah tuwa ngen kula niku. Kitab Barzanji ditumbas. Bakda nduhur ibu muslimat watayat sakmono kathahe kabeh do maca selawat. Bengi badha maghrib kala wau golongan bapak-bapak badha isya cah Ibnu Ansor remaja masjid bareng-bareng maulid ten masjid. Bareng kula takoki iki do bengak-bengok Allah bariya hoto selawat do mudeng apa ora? Mboten. Ini kan kalau tidak karena nilai cinta kan sudah tidak bisa kita bayangkan. Wong ora mudeng, ora paham kok gelem mangkat purun selawatan. Jajane tur yo enak-enak. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini bisa kita tafsiri saudara-saudara kita bahwa kita sendiri setiap bulan Maulid tanggal 1 sampai tanggal 12 meluapkan kecintaan kita pada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawatnya ya Nabi salam banter-banteran luar biasa. Tidak ketinggalan tadi secara khidmat bersama Jamzah Simtud Duror diiringi dengan para habaib itu lebih khidmat dalam kita bermaulid membaca kitab maulid. Amin Allahumma. Tapi selebihnya hakikinya cinta kita harus kita sampaikan. Min alamati hubbin nabi alamati hubbin nabi ittiba'u sunnatihi. Allah napa ngawah. Nggih mbon, nggih kerjane semangat. Alamat cinta kita pada beliau Bapak Ibu rahimakumullah, qala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yang kita ikuti akidahnya, yang kita ikuti fikihnya, madhabnya. Beliau mengatakan alamat hubbin nabi yang estu, catat ini garis bawahi, alamat cinta kita pada beliau total, estu cinta itu dengan mengikuti sunnahnya sallallahu Nabi Muhammad. Sudah kita sering mireng dari af'alun nabi, aqwalun nabi, hatta takriratun nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan, ucapan hingga ketetapan beliau yang masuk dalam ranah sunnah yang kita ikuti. Nek niki pun kita dherekake barulah cinta kita mentok pol mahabbatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Buah yang kita raih sudah barang tentu membanggakan. Kabar yang pertama lihat di Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika dulur langkap katakan pada mereka, mereka takwa pada Allah, mahabbatullah, katakan ittabi'uni fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Kita derakan kanjeng Nabi Muhammad. Ikut Nabi berarti mengikuti sunnah-sunnahnya. Buah yang akan kita raih, yaghfir lakum dunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni. Amin Allahumma. Wa yukaffir ankum an sayyiatikum, dan dosa-dosa kita sing gede sing cilik wis bablas wangine dosane. Allahumma. Nek pun resik dosane sebab nderek sunah Nabi, nderek Kanjeng Nabi, pantes kana ma'i fil jannah, bareng-bareng ingsun besok ning swarga. Amin Allahumma. Man ahabbani kana ma'i fil jannah wa man ahabbani, enten ta dalile niku nggih, kana ma'i fil jannah man ahabbani kana ma'i fil jannah sholli wal ali wal biman. Semangat nggih, walaupun selawat garingan. Garingan iki ora ana tabuhane.
Sapa sing seneng ingsun bukti cinta kita pada beliau mengikuti sunnahnya, dipastikan pun orang nganggo insya Allah leres kita akan bersama Rasul beliau ten swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari sisi mana yang kita ikuti lah niki sing ngaji ora rampung niku ten mriki. Dari mulai mengikuti sunnah afaliyahnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah niku pun komplit nggih. Biasanya ditulis kalau wau siang niku ten pundi wau dalu ten Banyu Putih niku ditulis lakot nanti mboten usah niki cerdas. Niki background daerah kiai-kiai ngeten niki kula seneng nggih. Ora ana Arabe terus wonten tanggale niki berarti satu sekali pakai. Nah, wau dalu kula mentuke niku wis ora ana tanggale, spanduke rada letek. Niku alamat spanduk satu untuk selamanya. Tapi kula remen, cuma nanti rada dihormatilah. Biasanya nasib spanduk niku rambunge damel tutup boto. Niki enten gambare Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tolong dimuliakan. Nah ana tulisane Arab aja nganti nggo gawe tutup kandang pitik. Ini alhamdulillah niki panitia pun cerdas nggih. Cuma niku ada gambare Hadratus Syekh. Hati-hati nggih aja damel apa lemraan banser niku. Jare hormat kalau Hadratus Syekh pengen dadi muridé malah tombaki ngene nama. Kula sering sih menjumpai niku alhamdulillah nggih. Nah niku pun saya pastikan diamankan nek selawat-selawat niku, tapi nek mburi niki nasibe nggih niku wau. Panitia rambung nek langsung brolke niku ana sing nggo tutup boto. Pemanah rendeng ngeten niku ana gendeng bocor wis pasang-pasang. Nah, kasihan Hadratus Syekh. Paling mboten niki dilempit sing apik. Letakkan di tempat yang bagus. Salai diparingi foto beliau. Nah fotone kula ngeten niku sembarang. Alhamdulillah niki badal corona niku foto-foto kula rada jarang ditemukan di perapatan-perapatan. Nah, saat dereng corona niku nasib mana tunggu wit. Kudanan, grimisen ora mlebu. Sallallahu Muhammad. Uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah total. Semua ada. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Dari af'al wa aqwal hatta takriran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau sekarang lagi rame yang namanya protokol kesehatan. Protokol apa protokol? Protokol. Pakai masker, cuci tangan, jaga imun, jaga jarak, jaga kesehatan. Lebih daripada protokol kesehatan Bapak Ibu. Mengikuti sunnah walaupun hikmahnya dari berbagai sunnah ada masing-masing hikmahnya, totalnya muaranya hanya satu itu tadi. Luapan mahabbah kita yang secara total. Padahal kalau kita ikuti dari setiap sunnah itu mengandung hikmah dari berbagai pihak. Dari berbagai jenis sesuai sunnah tindak lambai pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka bukan hanya sekedar protokol kesehatan, baginda Rasulullah sunnahnya itu protokol kehidupan. Barometer, acuan, dasar hidup ada pada beliau. Maka maulid ayo dikaji terus. Sekecil sunnah Rasulullah kaya siwakan, masuk WC dengan kaki kiri dulu, makan dengan tangan kanan, nganggo asto, itu semua mengandung hikmah dan luar biasa manfaat daripada itu. Kalau ini yang lagi rame tentang kesehatan, kita lihat manusia paling sehat ya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Maka jangan melirik yang lain. Dokter bilang A, B, C, D untuk menanggulangi COVID-19. Nyatane banyak katanya berita dokter yang tumbang. Betul. Kurang apa APD-nya? APD ki alat pelindung diri. Wis nganggo apa asmat ngeten niku. Kacamotonan tambah helm. Apa kaya arane niku? PW. Pelindung wajah. Ngeten iki sik kena. Berarti kalau kita mengikuti hanya sekedar protokol dokter, protokol kesehatan belum menjamin untuk terhindar dari penyakit. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, nyatanya dokternya sendiri banyak yang jatuh, perawat banyak kena Ibu nggih? Halo? Begitu. Istilahnya corona kan macam-macam, ono APD, ono
apa ke PDP, ana ODP, bareng niku nggih tambahan ilmu kula jenengan sami. Ruah begitu ada pengumuman semua tidak boleh bergerak, harus dihentikan. Istilah mbladung kan kula lauk daun. Lauk daun apa lockdown? Lauk daun ini ganti lauk daun kates, daun singkong. Mergo ODP niku wau ora duwe penghasilan. ODP ora duwe penghasilan terus disurvei jadi PDP, positif jadi pengangguran. Mergo jahitane prai. Nek istilah guyon mawon Pak Lurah. Sallallahu Muhammad. Ini dari sunnah kesehatan saja bisa kita lihat. Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau manusia tersehat. 63 tahun sakit hanya 2 kali. Ini manusiawi. Karena menungso kudu diparingi 2 macam. Ono sehat, ono sakit. Ada senang, ada susah. Bon, loro niku kita ngalami sedaya. Nggih, ana sehat, ana sakit, ana seneng, ana susah, awan bengi, isuk sore, ngetan ngulon, ngelor kidul, ana sing gandeng ngeten iki, enten sing elek, enten sing ayu, enten sing pesek. Itu sunatullah. Nah, Rasul mengalami itu, sakit ning umume wong loro, hanya sekedar kecapean, sakit biasa, ndak sampai kaya lorone wong saiki. Loro kok macem-macem. Ono liver, kolesterol iki lorone wong sugih-sugih niki. Nggih, terus apa maneh diabetes, asam aurat. Asam apa? Alah gajak sahur. Ana maneh penyakit sing nganti ora iso mlakune penyakit apa niku? Ah, stroke niku penyakit paling berat niku. Mulane ora iso mlaku ya pantes penyakit kok stroke. Penyakit niku segelas mampun abot. Niki stroke. Bayangke niku, sahabat Banser. Terus lane rong truk kaya apa? Kula niku pengamat bahasa. Yo penyakit ku aneh jenenge apa? Stroke. Lane rong truk. Lane truke dam truk. Lah mau kulane wis mlakune ora iso wis dongake kena penyakit enggal kesehatan men Allahumma. Ngangkat sikil ora iso, tangan dulur kula wong Pucang Gading wis turu tok ngeten niku mergo penyakit mau. Ya ketindian truk niku. Pemane sing rada parah ngomongin nganti angel, pengen ngunjungi pengajian niku dadi kalimatnya keliru. Ayo le kula diter ngunjungi pengajian, Mbah mung ora iso mlaku dorong kursi roda. Karo ilate merot ngomongin kesasar. Ya Allah, pengajiane rame. Suasana rame. Pengunjungnya sing wedok asu-asu. Arep muni asu-asu keliru apa mau? Mergo ketindian truk. Astagfirullahaladzim. Sallallahu Muhammad. Aja kuyanah mari jenengan mangke ora ngantung nggih. Sallallahu Muhammad. Protokolnya, pedomannya kita ikuti. Dicek kenapa beliau sampai sehat. Hanya capek ketika pulang dari Bakek ziarah makam ayahandanya. Kemudian yang kedua menjelang wafat pun juga karena kecapean dan sunatullahnya beliau menjelang wafat. Mengalami sakit hanya beberapa hari. Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau menggunakan protokol kehidupannya, pedoman kehidupannya yang diwahyukan kepada beliau semenjak beliau usia 40 tahun. Al-Quranul Karim. 114 surah, 6.666 ayat. Terus 30 juz itu pedomannya. Hurufnya nek jenengan pengen ngertos sing ngitung Imam Syafi'i itu 1.027.000. Al-Qur'anul Karim. Nggo jenengan kon ngitung ngelu, ngandel mawon. Itu pedoman protokol kehidupan secara total. Beliau amalkan itu, beliau sehat, kita ambil beberapa ayat. Larangan dan perintah dahar sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawabannya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Berarti dengan kata lain, sunnahnya Rasul itu tertulis komplit welit gendengseng di kitabullah Al-Quran. Beliau praktekkan nyata dalam kehidupannya saat wahyu itu turun. Kemudian beliau praktekkan menjadi sunnah. Maka bahasa lain Pak Sukri, Al-Quran itu, Kanjeng Nabi itu diibaratkan Al-Quran yang hidup,
Al-Quran sing mlaku saged kita contoh soleh Nabi Muhammad. Al-Quran mengatakan pengen sehat jaga makan. Kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah jangan terlalu berlebihan. Rasul mempraktekkan itu. Wes ojo berlebihan, makannya halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita tiru ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing iman, kulu makanlah kamu sekalian min thayyibat, dari apa-apa yang kamu makan sing sae-sae mawon. Ini kalimat yang luar biasa. Makan ingkang sae, dahar sing thayyib mawon. Ibu, thayyib paham mboten? Halo? Mboten sing 3 tahun ora bali-bali niku. Niku Bang Thayyib. Thayyib niku sing cocok sing sae. Teh thayyib kangge kula. Ndak ada penyakit gula, ndak ada penyakit yang lain walaupun ada gulanya, ini thayyib. Cocok. Kopi saya cocok. Cocok kopi niku cocok. Karena saya ndak ada penyakit ginjal, ndak ada penyakit jantung. Tapi yang jantungan, penyakit ginjal jangan coba-coba kopi. Duren kula cocok. Halo? Tapi yang punya penyakit asam apa mau? Urat. Kopi, duren, sate kambing minggir, mboten thayyib. Jangan bisa lihat thayyib itu cocok untuk kita. Kalimatnya jelas, kulu min thayyibat. Sementara 2 ayat sebelumnya di Al-Baqarah Allah dawuh untuk seluruh manusia, bukan yang beriman loh niki. Nabi mengamalkan yang tadi. Tapi ada kabar karena rahmatan lil alaminnya, Rasul diutus untuk rahmat yang lain, untuk alam semuanya. Semua yang sehat, ojo sing mukmin tok. Kayak wong kafir-kafir biar sehat. Karena Allah punya sifat rahman. Maka Allah dawuh, ya ayuhan nasu, wahai menungso kabeh, muslim non muslim, Amerika, Indonesia, siapa pingin sehat, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Untuk seluruh manusia makan yang halal dan yang thayyib. Ini kita sedang membicarakan sunnah Rasul dalam beliau sehatnya. Protokolnya ada beliau. Kita ikuti, insya Allah kita juga sehat. Amin Allahumma. Untuk menungso kabeh makan yang halal dan yang thayyib. Kesalahan orang Wuhan itu makannya sudah tidak halal. Kodok dipangan, kethek pangan, lowo paham nggih? Sing viral kan lowo nggih. Au dipangan. Ning Solo kan tulisan sate guguk, niku kan nama lain au. Paham au nggih? Mboten kula jelaske, kula ngaji ora tau muni asu ora tau. Iki jelaske. Anjen ana sing ora paham barang kudu dijelaske kok. Masya Allah, mereka sudah dahannya sudah keliru. Pantes kalau corona itu datang. Anak kula jenengan kulu min thayyibat, tinggal makan yang thayyib. Lu itu tidak ada kata halalnya Pak Sukri. Maka kalau nafsiri yang benar, jus sembarangan. Orang-orang Jahmiyah itu ngawur nek makna ini. Kalau tidak ada halalannya berarti untuk mukmin ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, semua untukmu halal. Halal tinggal thayyib. Kodok halal, ulo halal, jangkrik halal, gasir halal, au halal. Ngawur. Ya, cara tafsirannya para mufasir kita ikuti, wong kita niku kan hanya tinggal tiru saja. Yang ahlinya sudah ada, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ayat itu akan jelas bagi mereka yang diberikan ilmunya. Fi suduril ladina utul ilma, di dada-dada mereka yang diberikan ilmu. Lah kula jenengan sami yang kelas ilmunya tidak begitu banyak, tinggal mengikuti. Ojo nafsiri dewe, ini bahaya ancamannya. Man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naudzubillahi min. Maka harus ditafsiri sesuai yang nafsiri ahli ilmunya. Tafsirannya kenapa tidak ada kalimat halalnya? Karena yang mukmin itu yang dimakan harus yang halal dulu. Kalau sudah halal tinggal thayyib. Kopi halal, thayyib atau tidak? Iwa ayam halal. Halal betul, ayam halal betul.
tergantung disembelih napa mboten. Ayam tabrak sepur yo batang mboten halal. Tapi nek disembelih bismillahi Allahu akbar nembe halal napa dereng? Belum tentu. Nek sing disembelih ayame tanggane. Jadi melihat halal dari beberapa sisi. Maka yang mukmin halal dulu baru. Itu pun masih dibatasi kulu makan wasrabu minum wala tusrifu, ojo berlebihan. Rasul praktekkan itu. Mula beliau sehat. Cobalah kita kampanye yang ini Pak Lurah bareng-bareng untuk kesehatan masyarakat kita. Di samping pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sallallahu Nabi Muhammad. Ono sing manane Covid iki kon do ngepit, mulur Covid mundhake ra karu-karuan. Pit-pitan mau ahad niku masyaallah sing dolan bladon niku lha niku jare maknane Covid kon ngepit. Wah ya pit sing maune poligon 9 juta 10 juta langsung 13 juta 14 juta Bu. Nggih tangga kula sing tuku kula tah jare tok. Sallallahu Muhammad. Masih dibatasi itu. Nah, Rasul sampai mengatakan kami ini sehat. Nahnu lanaqulu qoblal ju' wa lanaqulu hatta syiba. Praktek kami sehat, tidak perlu dokter. Maka Rasul ketika diberi hadiah ada pasukan, ada makanan dan diberi hadiah dokter, dokter ini dikembalikan pada yang beri hadiah. Kita tidak perlu dokter karena kami sudah sehat. Rahasianya beliau praktekkan ini wala tusrifu. Dengan kalimat beliau nahnu lanaqulu qoblal ju' wa lanaqulu hatta syiba. Kami ini sehat. Kami dan para sahabat itu sehat sebab makan kami teratur. Teraturnya itu makannya sebelum lapar. Maka ketika ditanya makanan itu enaknya pas kapan? Dahar yang paling enak ki lawe opo? Jawabannya ringan, idamuhu alju, lawe ngeleh. Oh, jadi bayangke nek Mas muni ngeleh niku ya teh ya masuk jarang putih niku ya dadi mau ngeleh niku mangan karo apa wae, mbok mangan karo sate, gulai, ikan bakar niku tetep enak ngeleh kok. Apa maneh? Kliru nggih. Niku jelek wong wareg tah enak nggih. Mbok mangkem kalih sak wontene niku tetep enak. Kita sudah praktek ketika Ramadan. Sebelum maghrib niku lho wis poso niku tempe goreng niku insyaallah. Weruh bakul buah semangka niku wis enake pol. Tapi begitu pun mbon ngunjuk rong gelas, mbon kepek, mbon ilang kabeh, mergo mbon isi. Maka dawe jelas idamuhu alju. Tidur yang enak niku menunggu ngantuk dulu. Kula wau ten pasar Bandar mampir niku ya Allah, bakul sayur, bakul daging niku trimo lendean ten tembok ngono nikmate masyaallah niki potongan kecapean. Jenengan pun ngantuk turu ning gudang mawon penak nggih. Tidak harus sofa, ndak atau spring bed, ten bed pring mawon pun penak. Mergo pun ngantuk. Niki mangke kula jak ngaji tekan jam 11:30 nek pun ngantuk yakin jenengan glosor ten ngisor son niku pun nikmate ra karuan. Ya Nabi Muhammad. Ayo kita tiru, makanlah sebelum lapar, sebelum kenyang. Nahnu lanaqulu qoblal ju'. Dahar kami makan kami sebelum lapar. Tapi yang kedua wala naqulu hatta syiba. Makan kami itu kata Rasulullah, dahar kami dan para sahabat yang mengikutinya itu mboten nganti wareg. Wah ini luar biasa sahabat Banser. Maka Rasul dalam cerita postur tubuh beliau, dada dan perutnya itu rata, tanda orang sehat. Pak Sukri ini setengah meteng. Wong bengi ngeten iki mangan, bar mangan terus turu. Lha kon ora meteng mriki. Mula kadang kula matur kalih panitia mboten usah repot-repot bengi nyuguh barang kula paling dahare sekedhik. Niki mangke kula pun ngintip niku mau disiapke. Nah mboten kula dahar mangke ya ora ngurmati sing masak. Mula kadang kula dahare sekedhik mangke nek njenengan gelo nggih sebagian dibungkus mawon. Ben orang geloni. Nggih enten sing kejem bungkuske. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ayo coba jenengan bisa praktek apa ora? Aja ngelih apa? Aja mangan sadurunge ngelih lah. Kelas wong langkap ki ngelih orang ngelih esuk sarapan. Megono 2 bungkus.
Tahe sak gelas gedhi, udude sak lencer, sarap harapan, kerja njahit ning sawah, mulih engko awan mangan beduk. Awan mangan mangan beduk apa mangan awan. Engko sore sih mangan sore, bengi sih untuk undangan tahlil, mangan barang kowe. Bali untuk berkat, anak bojo sudah turu. Ono ora penyakit bibril piye sing dipangan sangar-sangar. Molen dipangan. Tongseng mlebu. Iku guyonan mawon nggih. Sambele mercon, baksone rujal. Ayame gepuk tok. Gulane gula pasir. Ono sing gula batu. Bocahe permene permen karet. Ikane ikan gabus. Ya remek rawetenge. Ini satu dari sisi sunnah Rasul dahar mana kita ikuti sehat. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Belum sisi sunnah yang lain. Masuk kamar mandi ini membuka rongga untuk penutup virus-virus agar tidak masuk ke dalam jantung kita. Makan kita ada enzim di tangan. Kenapa harus pakai tangan? Diwenyit dhisik. Ini kan membantu pencernaan. Ibu-ibu enggak tek gitu. Nalika jenengan duwe turahan sego niku nek ketunjang tangan sering dimet cepet sayu mboten sayu paham mboten nggih mboten itu membuktikan bahwa ini kekuatan yang ini loh mboten yang ini wah ini khusus kebersihan insyaallah dahare Kanjeng Nabi mrakteke jendhek telu tapi niki lihat Syiahul Kalam atau lihat prakteknya kenapa Rasul dahar pakai driji 3 sebab sing didahar kurma. Lah nek kurma kok jendek 5 berarti ngregas. Iki mesti arep dol separuh. Nek kurma ya. Lah kalau kita ya tetap 5 mau pakai tangan atau yang kita makan apalah maknanya seperti itu. Nek bakso mosok nganggo jendek 3 ya ora dadi. Mie ayam ya mlodok tangane ra. Nah itu nembe sunnah Rasul makan. Maka Rasul disiapkan dilahirkan ke dunia ini untuk rahmatan lil cuma walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Orang ngertine menungso niku sing akeh. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira. Ngawa illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira. Untuk memberikan kabar gembira sekaligus kabar yang medeni. Kita sampaikan yang kabar-kabar gembira dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lahirnya Rasulullah disiapkan non jauh. Laulaka ya Muhammad ya Rasulullah. Lama khalaqtul aflak. Jika tidak kena Rasulullah, dunia ini tidak ciptakan. Berarti kita sudah disiapkan untuk hidup di dunia ini biwasilati Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Diciptakan sebelum alam ini sampai nanti tahu barangkali di kitab tiba kalau yang baca teliti ada kalimat al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Akwan dunia ini hanya isyarat saja tapi maksud Allah menciptakan dunia ini adalah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad diciptakan pertama kali tapi diutus terakhir maka disebutlah Rasulullah sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin. Damel pertama kali, diciptakan pertama kali dan diutus ke dunia ini paling akhir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertama diutus. Mula jenengan ten khutbah nikah pengajian manten nate mireng mahar pernikahan Nabi Adam dengan Hawa kok selawat itu sudah jelas. Karena Rasulnya sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dunia ini begitu diutus menutup para nabi, disediakan tempat yang terbaik. Tempatnya saja terbaik. Dari padaran paling baik, Bunda Aminah radhiyallahu anha, sallallahu alaihi Muhammad. Dari ayah terbaik namanya Abdullah. Ini perlu kita sampaikan agar orang-orang yang terlalu membicarakan keluarga Rasulullah tahu bahwa yang kita baca dari Hafidhul Ilahu Karomatan li Madin aba'ahul amjada zaunalis mihi tarakusifah hafalam yusibhum min adamin. Ayo bareng-bareng. Hafidhul ilah
Suara diangkat. Oli Muhammadin Aba'ahul am. Nah ini berarti hafal berjanji. Tarokus hafalam yusibahum arugung min adamin. Ajib, dene lagu terserah. Orang saiki niku bocah do kreatif nggih. Kreatif, lagune macam-macam. Illana yasir lana ana kullal umuri wa iki ibu muslimat biasane kali patayat. Lagune niku ana sing yasir lana afdal ilaha macam-macam. Itu menggambarkan Rasul datangnya ditempatkan yang terbaik. Ini sekedar penambahan cerita saja, dalilnya otentik, kita baca setiap hari untuk lebih mencintai beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kajian sunahnya nanti kita sampaikan di belakang nek kula kelingan, nek mboten ngaji terus ngaji. Kita akan ketemu sunah-sunah Rasul yang lain beserta hikmah di dalamnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa Pak tempat yang terbaik? Baginda Rasulullah. Baik untuk baginda Rasulullah siapa? Pak Abdullah dan Bu Aminah. Ini menjawab pertanyaan kenapa, atau ada yang tanya di mana orang tua Rasulullah. Karena Rasul itu diutus dengan rahmatan lil alamin itu kan semenjak diutusnya Rasulullah. Bahkan SK kenabian kerasulannya menunggu Rasulullah berusia 40 tahun. Maka orang yang terlalu memperpanjang tentang nasab Rasulullah ini membicarakan tentang ini. Walaupun kita membicarakan orang tua Rasulullah, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, termasuk min adan Nabi, termasuk menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada 3 alasan yang saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tambahan ilmu kita sami. Yang pertama alasan akliyah, akal kita. Rasul itu terbaik, ruh terbaik, manusia terbaik. Sangatlah tidak mungkin untuk yang paling baik Allah tempatkan di tempat yang tidak baik. Betul. Halo, fokus nggih. Untuk sesuatu yang baik mesti diletakke di panggonan sing apik. Jenengan duwe emas 0,5 kilo. Kira-kira nyimpennya ten kresek napa cukup ning ember? Napa dibuatkan tempat yang bagus dengan gembok emas, dengan tempat yang baik, diletakkan yang terbaik. Saya pastikan itu hanya sekedar emas. Untuk segelas teh yang kurang manis saja, ini dicarikan gelas terbaik. Yang paling gede, sudah dicuci oleh panitia. Ngeten nggih? Niki mbuh ana sing gedhe maneh apa ora iki? Ini hanya untuk teh. Betul? Halo? Ini jenengan damel ke tamu kopi mawon nek gelasnya mboten sing cantik rasanya kurang. Paling kopi. Cangkir sing apik, lepeke sing resik, Masya Allah. Itu hanya kopi. Halo. Ini Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah barang tentu tempatnya yang terbaik. Amin Allahumma. Alasan yang kedua. Sejarah mencatat Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah semenjak wafatnya Nabiullah Ismail putra Ibrahim sallallahu Muhammad 3000 tahun kurang lebih sampai lahirnya Rasulullah mengalami zaman fatrah. Zaman apa? Fatrah tak marbutoh. Fatrah artinya zaman kosong. Tak ada utusan, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Halo? Mireng ya? Sementara nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ismail ada Nabi Su'aib, Nabi macam-macam Harun, Musa, Isa itu pada kaumnya. Nabi Soleh untuk kaum Tsamud, tidak untuk kaum orang Mekah, tidak untuk Madinah. Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Lut dan sebagainya. Untuk Nabi Su'aib untuk kaum Madian dan sebagainya. Itu untuk golongan kaumnya. Sementara Mekah sampai lahirnya Rasulullah kosong. Jangan lihat di Al-Isra juz 15 akan Anda temukan dalil orang yang tidak kena dakwah tidak akan disiksa. Maka tafsirannya 3000 tahun itu orang yang mengalami kekosongan Rasul
akan mendapat ampunan Allah dan dipastikan masuk surga. Alhamdulillah. Karena tidak ada dakwah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ojo nganti ngejak mulih lo awake nggih. Tetap semangat nggih. Kita bermaulid di masa pandemi, pemerintah kepala desa sudah memberikan izin, sementara di tempat-tempat yang lain itu banyak yang digagalkan. Nggih, kalau wingi niku pirang-pirang. Pun kantun mangkat tok ndak boleh. Ana tamu teko tak kira jemput kula jebul batalke. Ning ya alhamdulillah tekone wis nyangking. Niku keberuntungan kula. Kula iso istirahat sore. Isuke batalke maneh. Tenden Asri Batang mriko. Gara-gara ndak boleh langsung dari Kapoldanya. Nggih, nepan anake sing cilik-cilikan mawon. Ojo nganggo acara sing megah. Akhirnya kula istirahat kasih ora sida. 8:30 saya ditelepon Saiful Hajat, kudu kon teko. Alasane wis kadung nandar Pak ngundang Pak Sukri. Nah ora teko mbae sik gelo ora merem turu. Jam 09.00 kula mangkat ten Batang. Hampir jam 10-an kula dugi mriku ketemu bocah sing sunat kali mbae niku. Pun kula dugi pun bungae masyaallah. Kula jak ndongeng wis kula arem-aremi wis kabeh kersane Gusti Allah, kula dongani kula mulih. Tetep isik disangoni. Tur yo ora dilong. Niku paling penak niku. Alhamdulillah. Nek ana ya meneh ngono. Nah niki kan kudu mikir, kudu ngaji, ngajine kudu bener, disoting sisan. Halo? Jenengan kula sing semangat nggih. Pemerintah desa mengizinkan, tidak ada larangan. Aja ngantuk sampean. Banyak maulid-maulid yang gagal. Gus Miftah kemarin di Wonoyoso harusnya pindah ke Pemalang. Kanca kula sing dados panitia. Niku ten Pemalange pun mboten angsal. Ditelepon langsung karo Pak Gubernur, ndak boleh. Jenengan niki dientuke ana son ape ana mercon di mana kula pun medhi niku kok. Menek ana wi mohon maaf ini harus dibubarkan. Kiyene ora nggo masker. Kula sangu Bu niku maksudnya sangu. Ini ki siji alat keamanan, loro ya pancen ikuti protokol peraturan nggih. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, ini kan rada urip. Kami tidak akan menyiksa kata Allah orang yang tidak kena dakwah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Sehingga kami mengutus rasul di suatu daerah, di suatu tempat. Lah kita ini sudah ketekanan dakwah Bapak Ibu. Ada pengajian umum, ada pengajian rutin. Seorang ngaji ini pengajian umum, pengajian rutin yang ngerti nek salat niku wajib. Leres nggih? Ngaji niku wajib, belajar itu wajib. Itu berarti ketekanan dakwah. Kalau ada orang hidup ning tengah hutan, belas orang ngerti nek salat wajib, poso wajib, zakat wajib, Islam itu agama hak, mereka ndak tahu. Uripe kaya sapi, kewan, macan, kebo, ketek paham nggih? Wis uripe nggih ngeten belas. Ndak tahu tentang syariat karena ndak ada dakwah, ndak ada rasul yang ke sana. Kak sampai mati Allah tidak akan menyiksa. Monggo nek pengen ora sembahyang, ora salat, ora ngaji, nggih ten mriko mawon. Tapi jenengan pun telat men kadung krungu dakwah asal. Ora ana kiai, ana TV, isu ana Mama Dede, ana kanca kula niku Ustaz Maulana, jamaah niku nggih mun dakwah. Ya ana dakwah sing ngawur bawang. Nyengeni kono, nyengeni kene, fitnah kono, fitnah kene, akhirnya cekel alhamdulillah. Lalu dakwah macam-macam. Kiasnya lagi orang yang tidak kena dakwah jenengan pengen monggo nek kula ya salam muga-muga don satu wong edan. Kalau ada langkap ini dari mulai balik umur 10 tahun, 9 tahun dia mulai gila tekan tua edan mawon. Karo wedhus guyang-guyu cagal listrik dijak ndongeng. Mangane nutur ning pinggir sampah wudo ora krasa kontal-kantel ngalor ngidul. Niku sing lanang, wedan lanang rambut ora tau adus turune ning pinggir toko. Lah kok ndelalas akan mati. Dolan ning kota ning lamparan sepur tabrak sepur. Mati dia. Umpama nggih, niku make malaikat akan melihat, oh ini wong kok apik. Lho kok apik dari mana? Ndak punya dosa. Lho ora tau ngaji, ora tau berarti ndak punya amal, tapi ndak punya
Nah, orang yang seperti ini akan dimasukkan surga. Jadi wong edan nek awet cilik tekan mati edan, swarga Kang. Jadi nek sampeyan swarga ora modal muludan, ora modal salat nggih edan no. Setuju nggih? Allahumma naudzubillah sallallahu Muhammad. Nah, dari zaman Ismail sampai ke utusnya Rasulullah itu namanya zaman kekosongan Rasul. Dan Abdullah, Bu Aminah, Abdullah bin Abdul Muthalib sak penginggil min Adamin wa ila abi tekan Nabi Adam sebelumnya sampai Nabi Ismail mengalami zaman fatrah itu. Mereka diampuni dan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, kalau masih ada tanya lagi, Rasul ketika sudah diangkat menjadi Rasul setelah ada perintah Allah dengan wahyunya 5 ayat di Gua Hira itu tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika Rasul berdoa untuk menghidupkan kembali ayahandanya Abdullah dan Bu Aminah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Salah disugengake mereka ayah dan ibu Rasulullah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diwafatkan kembali. Itu dalil yang ketiga. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana dengan keluarga Rasulullah sementara Rasul membawa risalah itu dari mulai umur 40 tahun, semuanya dijawab dengan 3 alasan ini. Insya Allah jawaban ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tapi cukup dengan itu saja, jangan diperbanyak. Sebab mereka tidak pernah menyembah berhala, mereka tidak pernah menyembah seperti orang-orang jahiliyah. Siapa itu Pak Abdullah, siapa itu mbahnya Abdul Muthalib dan orang-orang yang beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diutuslah Rasulullah. Terus di hari yang sudah ditentukan kelahirannya membuat dunia ini berubah total. Lahir yang terakhir, ditutus yang terakhir, penutup para nabi. Tapi koyo-koyo kehidupan ini baru dimulai Bapak Ibu. Mengangkat derajat wanita setelah Rasul itu ada. Jahiliyah wong wedok ngeten iki blas ora kanggo ketika dalam keadaan menstruasi contohnya. Mangan bareng ora entuk, turu bareng ora entuk, awar bojone ora entuk. Niku bener-bener terhina. Begitu Rasul diutus, Al-Qur'an diturunkan, agama kita datang mengangkat derajat para wanita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanan-makanan yang tidak steril untuk kesehatan, yang dulunya belum ada keterangan halal dan haram yang jelas, mulai Al-Quran diturunkan. Dulu kebanyakan masih minum, tenggeng dan sebagainya, masih banyak. Islam sudah datang pun sebelum ayat larangan ini datang, masih 1-2 sahabat yang masih meminumnya. Sampai puncaknya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu diantaranya mengangkat derajat. Mula lahiripun Kanjeng Nabi seperti permulaan. Dalam syair Cahduron niku wonten yaumal wilada, terus kal bidaya lil hidayah lil hidayah kal bidaya yang Rasulullah Allah. Iku lagune sinten niku? Mun rada jadul. Masing ngeden derung patek suwe niku dibandrek disadap karo Sabyan. Sabyan kenah nggih? Dialonke gen wong langkap niku luwih ngematke. Ya Habibal Qol. Niku Sabyan lagune piye? Ya Habibal. Saged? Ya khairal ya li jitabil rasulal ya Rasulullah ya Habiballah yaumal wilada lil hidayah kal bidayah yaumal wilada lil hidayah kal bidayah. Aji harapan yang terus nah, terus ini
Bon. Kula mun yakin paham. Nek sing dereng paham, dereng hafal, buka ten kitab YouTubiah tasik kata. Kitab apa? YouTubiah Jalala Muhammad. Sapian kenal nggih langkap Ibu? Paham nggih? Kenal mboten? Kenal ngendi ya? Nah kula paham, mboten kenal tapi paham dengan beliau. Ya lagu-lagune sering kula rungokke ten mobil, niku seneng angles ngeten. Paham? Kula alhamdulillah paham. Cuma beliau sing mboten paham kula. Kula sami mawon. Kal bidayah seperti permulaan luar biasa. Disiapkan benar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyempurna. Dari sisi akhlak li utammima makarimal akhlak. Sopan santun unggah-ungguh dari sisi dakwah, siapa yang mau mengikutinya? Dakwahnya santun, tidak menyakiti, ucapannya anggun. Wa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min khaulik. Luar biasa itu. Kita tinggal mengikuti cara dakwah. Dakwah niku enak, sing lemes. Sampai Rasul disampaikan oleh Allah, nek dakwahmu kasar Muhammad, walau kunta faddan ghalidul qalbi tur keras, pun lan faddu min haulik, jamaahmu akan bubar. Wes bablas wonge kuangine. Bener. Coba njenengan ndelok para mubalik sing dakwah tukang nyengeni, mencaci maki, menyalahkan ibadah orang lain, ora suwe umure. Halo, dakwah iki penting nyenengke bungahke. Sing lemes ucapane diatur lintalakum. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Hanya beberapa tahun yang lalu kan dakwah ngeten niku ono sing ngacungi ngoten. Wong kaya kelakuane kaya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah itu, aduh, naudzubillahi min. Ini disiapkan Rasulullah. Bon, dari padaran suci itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barazan sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi rabi'ar rasahu ila sama'il aliyyah. Mumiyan bidzalika ar-rabila sudatihi wa ula, diperjanji lahirnya mawon secara umume wong langkap. Nggih. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyat wa Maryamu fi nisbatin minal khadiratil qudsiyah. Fa akhadha al-maqadu fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Sing ngancani persalinan iki bukan sekedar dokter bidan dukun bayi. Dukun bayi napa dukun tuwa nek mriki? Nah, dukun tuwa. Wonge ning kerjaane dukun bayi. Yang menemani dua orang hebat Asiyah dan Maryam. Asiyah istri Fir'aun, menungso sing paling sehat sedunia. Kalau mun sering matur niki. Dadi wong nek sehat terus niku ya mangke duwe sifat mirip-mirip Fir'aun. Wonge sombong, congkak, bayangke, Pak. Mula Waliullah Syekh Abu Yazid Al-Bastami niku nek ndonga tolak-balak mboten purun, Bu. Balak kok ditilangi saka donya. Akan jadi apa dunia ini kata beliau? Ning wali sama aja tiru-tiru. Ngene kula jenengan ya ana pandemi kunute tambahi ngene kula mohon Jumatan tasih kunutan iki. Allah maksyif annal bala wal waba wal amrad wal ghala wal corona niku terus. Kalau Abu Yazid Al-Bustami mboten purun. Alasannya juga masuk akal. Andai dunia ini ndak ada balak Pak Lurah, kaya apa wong langkap murkane. Mungkin nek sehat terus metu sombonge, Pak. Contohnya niku wau Fir'aun. Satu-satunya orang yang tidak pernah sakit di dunia ini, tapi ya mati juga. La yamassu su'alun wala zukamun wala ramadun wala maradun khaib. Keterangan Al-Jamil Al-Kamil Quran. Fir'aun itu tidak pernah watuk, menggo, belek, pilek, gudiken ora tau. Nudai sombong congkak ngaku pangeran ana rabbukumul a'la. Gara-gara ora tahu loro. Alasannya hanya itu, ora tahu loro sampai mati. Mula dulur langkap nggih hati-hati Ibu Bapak. Nek kabeh cilik tekan tua pernah kok sehat terus nggih hati-hati. Mbak menawa turunane Fir'aun. Cak malah hati-hati. Subhanallah. Itu diberi istri yang luar biasa namanya Bu Asiyah. Menemani persalinan Rasulullah dari Bunda Aminah. Ditambah satu lagi Maryam. Siapa itu? Wa Maryam ibnat Imran allati asanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Itu Maryam yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dijaga kesuciannya oleh Allah, punya anak namanya Isa alaihissalam tanpa harus memakai suami. Tapi si jidok.
Duwe anak orang duwe bojo, Allah hanya satu gawe niki, Maryam tok. Wa Maryam tur Maryam sing bin Imran. Quran itu jelas wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran sing allati ahsanal farjah yang saya jaga kesuciannya. Duwe anak orang duwe bapak. Maryam bin sapa mau? Imran. Nek Maryam sing bini mboten Imran batang kathah. Naudzubillahi min duwe anak orang duwe bapak. Tapi Maryam sing bin Imran. Dua orang ini menemani persalinan Rasulullah. Kabar beritanya ketika hamil dikunjungi oleh orang-orang soleh. Para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Semua mengabarkan kabar gembira. Shallu ala Nabi Muhammad. Sopo sing ora seneng. Itu untuk sebelum kelahiran. Belum setelahnya. Sudah sering jenengan mireng itu. Bagaimana ketika Rasulullah perubahan dunia. Sungai-sungai yang kering nyumber banyu. Persembahan Raja Kisra api abadi namanya. Itu juga padam juga. Itu kal bidayah. Memulai kehidupan sesungguhnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ala Muhammad. Kemudian berangsur-angsur disiapkan oleh Allah dengan skenario drama yang paling bagus. Itu adalah sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah diwafatkan ayahandanya. Ini untuk mempersiapkan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Tanpa harus dipandu oleh ayahnya, tanpa harus dituntun oleh orang tuanya. Rasul bisa menjadi orang yang terbaik. Langsung diulang dening Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlaknya Masya Allah. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi kata Rasulullah. Saya diulang langsung oleh Allah sehingga akhlak itu menjadi akhlak yang terbaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. 6 tahun usianya diwafatkan ibunya. Ini untuk melengkapi Rasulullah siap untuk menjadi Rasul di kelak kemudian. Jangan pun hafal nggih sayanya nggih. Ayo bareng-bareng kesana betul ngantuk. Abdullah nama Fatimah. Sing bener Fatimah kok ibundanya nggih. Fatimah anake napa? Ibune. Aja ngantuk ah. Kula matur setengah rolas. Aduh punjul 5 menit nih. Dipercepat nggih. Abdullah Khadijah istri. Iso apa ora sih? Sampeyan gari ngetutke mawon. Ya sengaja kula ora arek ben mikir ngono. Mau kono sing keliru Fatimah ibundanya. Ayo bareng-bareng dipikir. Abdullah. Suaranya keras. Abdul Muthalib. Khadijah istri. Aminah ibunda. Nah ini kan terus mikir. Ngetut ke apa anane ngantuk tok sampean. Inilah 2 bulan di wafat ayah 6 tahun wafat ibu sesuai adat disusui. Dari sini harus dibenarkan yang menyusui bukan hanya Halimah, masih ada ibunya sendiri, masih ada Bu Thuwaibah. 3 wanita. Wa ardu adu ayyaman wa ardu adu ummuhu ayyaman thumma ardu adu Thuwaibatul aslami. Ibunya beberapa hari, kemudian Thuwaibah, yang terakhir Bu Halimah. Lagu ini dibenerke. Sesuai adat yang ada, terus disusui ibunya Thuwaibah Halimah. Begitu nggih? Wah, iki sing bener. Kalau orang baca sejarah kok paling dari lagu itu bahaya Pak Kiai. Ngerti ini sing nyusoni hanya Bu Halimah tok, padahal ada ibunya, ada Bu Thuwaibah. Ayo bareng-bareng. Dandani dhewe sama Nur Ahli Syair jarine gadok. Sesuai adat disusui ibunya Thuwaibah Halimah. Kaya kuwi ra sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kemudian ibunya wafat nggih, 8 tahun usia kakek iki juga kudu dibenerke, sing bener 8 tahun 2 bulan. Dipaske 8 tahun 2 bulan kakek. Sampean iki dijak sing bener kok abot lah. Ayo bareng-bareng 8 2 bulan kakek
Komuni angel mergo ora ngerti nada sampean iki. Nggih, kemudian ikut Abu Thalib pun paman paling inilah yang penuh suka duka rohatil bilayalil maulidi. Ben cepet. Lah wektune wis entek. Genap 4 mendapatkan risalah, ia pun akhir para anbiya, umur 53. Halo? Kok model anyar? Nabi usianya 63, ada 53 hijrah ke Madinah, kemudian sakit beberapa hari wafat. Mosok tekan 40 tahun tok. Iki curang, pelanggaran, kudu tekan rampung. Nah, lah niki tugase kula sing ngrampungke. Sing mluh niku sing ngaranku sinten kadose karang 40 terus mati ya. Ora diteruske kok. Ala Muhammad. Ini cerita paling terindah. Inna asanal hadis kitabullah, yang paling apik kitabullah, ceritanya, gambarannya, pedomannya. Setelah itu wa khairul huda huda Muhammadin, petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kisah kehidupan terbaiknya. Karena kehidupannya dituntun langsung oleh Gusti, wahyunya mengintili Bapak Ibu. Mengintili paham? Mengikuti. Hanya 23 tahun, memang 23 tahun. Setelah 40 tahun diangkat oleh Allah dengan wahyunya Iqra bismi rabbikal ladzi, peristiwanya nuzulul Qur'an. Nanti kita bicara di nuzul Quran dan bulan Ramadan insyaallah. Itu berangsur-angsur. Ada masalah wahyu turun, ayat datang, ada perintah ayat datang, benar-benar pedoman kehidupan. Maka kita yang pingin kehidupan kita sejahtera juga, ya disitulah. Lah kula wong wedok Pak Sukri, bagaimana meniru Kanjeng Nabi? Ikutilah azwajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, termasuk Nabi pun menyarankan bagi para wanita-wanita bagaimana sesungguhnya pakaiannya, menjaga ucapannya. Itu Rasul menyampaikan dan Quran menerangkan. Pakaian sing tertib atau jenengan niki ibu kula remen walaupun ora jelas kena lampu sinar niki kula pun seneng niki. Niki pakaian pun standar syariat niki pakaian swarga niki. Alhamdulillah Pak Yai. Begini niki dulur legok nggo min Sri Lanka pakaiannya lagi bener niki lagi bener. Mbuh esuk. Muga-muga tetap bener. Dari ucapan seorang wanita harus bagaimana? Ada dengan suaminya ucapan yang baik. Kaul ucapan itu di Quran kan dibagi menjadi 7. Ada kaulan ma'rufah, ada kaulan kariman, kaulan layyina, kaulan baliho, kaulan sadida. Ada kaulan ma'rufah, ada 7. Untuk istri pada suaminya harus kaulan layyina, sing lemes. Sing lemes karo garwane. Tapi kalau dengan yang lain ojo lemes-lemes. Kalau laki-laki yang bukan suaminya, ini saya hanya menyampaikan sebagian khusus wanita, pun marem ngaji begini iki ada sunnah Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah lewat wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Mangju Nabi ditegaskan, ya nisa an-nabi lastuna ka hadi minan nisa'i taqwintun fala taghdana bil qawli fa ma'alladhi bi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Itu ada qawlan ma'rufa. Ya bojo-bojo Nabi, bojo-bojone wong langkap, sampeyan wis duwe bojo sapane dijaga. Niki pun sunah Nabi. Aturan pedomannya ada di Al-Qur'an. Jangan baca lebih lengkap di Al-Ahzab juz 22. Nek wis duwe bojo ngomong usah lemes-lemes. Karo sapa? Karo wong sing atine penyakitan. Codot-codot niku aja dijak ngomong sing alus. Niku penyakitan. Paham nggih? Coba jenengan mau lemes. Maka Quran mengatakan fala takhdona bil qaul. Kowe ngomong ora usah lemes-lemes. Biasa mawon kaya nek iso kaya bojone ojek kae. Sapa denok napa niku? Niku ten TV niku ten ojek pengkolan niku kula seneng niku. Nanti bojo ojek takon nang pundi pasar. Pasar. Arep penting sayur nih surti. Sayure ngene surti. Nang bengi nang dunia terbalik niku Pak sayure sapa niku bapak-bapak sayur ngono. Tukune sayur kalih bapak. Mergo bojone do ning luar negeri kabeh.
Mbok kula isih ana apa aku suwe ora nonton TV asal. Bengi pas corona 3 wulan prai alhamdulillah bengi iso nonton TV. Ala Muhammad. Itu sudah luar biasa, pedomannya komplit. Mulai mengangkat derajat wanita. Lu kok orang itu kalem-kalem. Lah memang Qur'annya punya seperti itu. Nah sampean alus, lemes, neng omah ana tamu yang bukan muhrim, ndelalah rada ganteng sampean monggo pinarak riyin. Lah bapak wonten tasik medal monggo dintosi kalih pinarak. Lah bahaya. Ayatnya mengatakan payat ma'alladzi fi qalbi marad, nanti orang-orang yang hatinya penyakitan akan punya harapan-harapan yang lain. Naudzubillah ini. Mula ngomong sak cukupe mawon, itu aturan. Mulane sing kudu lemes jare kon sumeh karo dulur. Iya. Tabassumu ka fi wajhika sedekah, mesemu karo bojomu sedulurmu sedekah. Namanya codot ora sedekah fitnah. Mula ten mriku niku ora senyumnya dijual. Pantura-pantura ngeten niku sumeh-sumeh, Pak. Sing dodol mari Mas ngeten niku kudu sumeh. Mari Mas. Kudu sumeh. Ngodol mari Mas kok merengut ora payu. 150. Ayo kok paham jare. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini Bapak Ibu perjalanannya kita singkat sampai setelah ikut kakeknya kemudian ikut pamannya, umur 20 tahun ikut perang yang pertama kali namanya perang Al-Khiyar, umur 25 tahun menikah dengan Bunda Khadijah radhiyallahu an, umur 39, 38, 39, 40 uzlah di Gua Hira baru datang wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi 41, 42, 43, kemudian dakwah secara sir 44, 45, 46, 47 dakwah secara jahar, perlawanan sudah mulai ada. Umur 51 wafat Khadijah, wafat pamannya Abu Thalib. 53 hijrah ke Madinah, 2 tahun di Madinah baru ada perang, 10 tahun di Madinah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati menggunakan kalimat Rasulullah, ojo nganggu kalimat meninggal. Pemaneh mati niku sangat tidak sopan. Muhammad langkap tidak masalah. Ana pengumuman ten musala Nur Huda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah salam ngeten iki biasane wong mati. Innalillahi, ngeten niku. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku beras jatah. Nah mboten ya kerja bakti. Ana siji maneh salame Bang Tengel iku. Assalamualaikum. Nah niki salam Bang Tengel. Lho kok apal? Lho kula kok peneliti yo. Nek sono assalamualaikum. Kula sing mulang santri mandek ono sapa kae. Lah maka sing ora krungu ora patah jelas krungune takon sing mati sapa yu? Pantes. Tapi untuk Rasulullah jangan menggunakan kalimat itu. Pala hari sirah membuat kalimat yang tepat untuk berpindahnya Rasulullah dari dunia ini ke alam akhiratnya, ke alam barzahnya sekarang dengan kalimat intaqala ila rafiqil a'la, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Sing mirip-mirip mendekati bagus itu wafat. Mergo wafat bahasa Arab artinya nuhoni. Seperti kula dugi mriki niki kula nuhoni karepe panitia. Padha kalau kula dugi mriki niki wafat. Cuma ora pas Pak Sukri wafat ning musala Nurul Huda kan mboten pas. Dikira mangke kula mati ten mriki. Artine nuhoni kersane Gusti ini penting. Hanya pindah saja. Maka ketika Nabi sedang sakit dan disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ini tanda Rasul akan segera intaqala ila rafiqil a'la atau wafat tadi, sahabat sedih. Sampai Rasul mengatakan, urus ada sedih. Kamu sekalian usah sedih, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bagus untuk kamu sekalian, kata Rasulullah. Wa mamati, andai saya ini wafat juga bagus untuk kamu sekalian. Sahabat semakin tercengang. Gesange saya, wafatnya juga saya. Terus Kanjeng Nabi matur, "Wa amma hayati, ketika saya hidup seperti ini, yuhaditsuna wa yahditsalakum." Kamu bisa berbicara dengan saya, omong-omongan bareng, bisa melihat sunah-sunahku secara langsung. Wa amma mamati wa khairul lakum. Adapun wafatku ini bagus untuk kamu sekalian. Keterangan nyenengke Bapak Ibu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad.
karena saya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun parek pun caket kali Gusti Allah. Turaduna alayya a'malukum, dipentokake, diperlihatkan amal-amal kita semua pada beliau. Yang seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah, beliau dihadirkan, diwerohke, iki lho, wong legok sampai setengah rolas punjul sithik masih bermaulid, gelem urunan maulid, mau jamaah, mau mengaji. Ini umatku Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hamidullah lakum. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah umatku si api-api. Tapi ketika dilihat wa in kana ghaira dzalik, ketika dilihat wong-wong dong nglakoni sing mboten sae, apa kata Rasulullah? Sayaghfirullah lakum, astaghfirullah lakum. Saya mintakan ampunan atas kamu sekalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang tidak baik untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita diberi kesempatan ziarah ke Madinah sallallahu Muhammad, umrah mereka ojo pisan-pisan muni, ayo ziarah makam atau kuburan Rasulullah, ampun. Bahasa ahli sirahnya ziarah langsung pada ziarah Rasulullah, mboten ziarah kuburan. Kuburan tambah kula jenengan sami. Utawa mangke sampean dolan teng Bladun nek kula wis mati ning endi kuburane Pak Sukri, pantes. Tapi untuk Rasulullah jangan. Kita langsung ziarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo syairnya jenengan yang mungkin masih lupa-lupa ingat. Nggih, ya Thaibatu ji'tuki sabba. Terus li Rasulillahi muhibba. Firraudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Itu lihat jenengan aja. Kita datang di Raudhah ya Thaibah, nama lain Madinah, sakanu ruhi, sakanatu ruhi, anteng ruh kita damai rasanya Firraudhah. Di Raudhah fi jiwaril hadi Muhammad, dekat dengan Rasul. Mboten makam Rasulullah, mboten kuburan. Kita sudah dekat. Alhamdulillah kula ten mriku niku ora duwe foto ten dekat di pesarianipun Rasulullah, ndak ada. Rasane kok isin. Ngono sebagian kan ten umroh niku karo selfie di makam Rasulullah. Aduh ngawur jewur niki. Nanti nggih jenengan akan merasakan itu, rasanya kok dekat dengan beliau. Sing semalam dan mentara ini kita baca sholawat dari Indonesia bagian Langkap, ketika jenengan umroh bisa baca sholawat langsung di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah niki 4 Oktober kemarin sudah dibuka umroh. Nggih do daftar malih. Niki umroh malah bar corona iki murah Pak Lurah. Namung 3 juta. 3 juta. Niku daftar pertama. Lah makanya Pak Mangkat lunasi. Bener sih nggih. 3 juta tok ya tekane pundi lho saya tekan paspor mawon mboten angsal. Ala Muhammad. Kaji ini lebih tertib insyaallah. Amin Allahumma. Mula do daftar. Kemarin saya ngantar saudara daftar tahun ini berangkat 2048. Jadi antri ini 28 tahun. Tidak masalah. Ora suwi 28 tahun ora suwi. Tinggal maulid, tinggal mbet gawe, tinggal nandur sengon, maka negor ping 3 nembe mangkat njenengan nggih. Tur ora usah muni kula ora duwe apa-apa saged haji, saged. Gusti Allah Maha Kuasa. Leres nggih? Mas kula daftarke kaji niku terima adol gedang tok wae. Adol gedang. Iku sing daftar kaji. Ning sing didol gedang sak pote. Sak tanahe. Dadi iso daftar haji. Jenengan sing duit melem dol. Sak napa? Ah niki mangke saged daftar haji. Niki guyon mon kersan jenengan meleh nggih. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad di usia 63 tahun. 23 tahun yang kita baca itu 23 tahunnya. Dari 40 sampai 63 itu benar-benar uswatun hasanah, protokol pedoman kehidupan secara total. Amin Allahumma. Nah skala cinta kita sampai situ, mencintai Rasul secara total, ikuti pedoman sunnahnya, maka membanggakan sekali. Tadi di depan saya sampaikan jejer Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ditambah janji-janji Rasulullah yang lain. Kalau Rasulullah yang menjanjikan ini pasti benar. Syafaati yaumal qiyamah li ashabil kabair. Syafaatku nanti di hari kiamat untuk umat-umatku yang berdosa. Subhanallah. Subhanallah. Ibarat murid beling niku justru lebih terkenal oleh gurunya. Niki mboten kula ngajari kon jenengan kon beling mboten.
Jadi sing beling-beling mawon diupeni oleh Rasulullah. Ampun subhanallah, sallallahu Nabi Muhammad. Maka kita nanti akan masuk surga bi ghairi hisab yang sepertiga, kemudian sepertiga lagi, nggih, masuk surga setelah mendapat ampunan atas dosanya. Yang sepertiga lagi ini akan terserah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimipun Gusti Allah. Baca di kitab dibak tadi ada thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim fayughfar lahum wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya idam. Kemudian mereka dicek amalnya, dosa tok ka amsalil jibal wa yara annahum yashhaduna an la ilaha il wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaih fa yaqul haqqu wa izzati wa jalali. Terus saya ikut. Luar biasa, nyenengke. Fi arasatil kiamat yaqifu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya yang nanti yang duruna ila ummatihim. Rasulullah melihat umatnya sudah lewat siratal mustaqim. Apa kata Rasulullah? Beliau berdoa, Rabbi salim salim. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Subhanallah. Dan masih banyak lagi dawuh-dawuh beliau yang membanggakan kita. Yang paling terakhir agar kita lebih mencintai beliau. Ternyata kita dijadikan umat yang terbaik. Amin Allahumma. Masuk surga pertama kali sebelum umat-umat yang lain. Amin Allahumma. Dengan satu konsekuensinya, masuk surga pertama kali. Umpama ono sing mampir ning neraka, mohon maaf, yo pertama kali. Tapi bagi yang punya iman, la ilaha illallah, di neraka tidak akan kekal, pasti akan ditolong oleh Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa baca la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Sampai keterangannya wa in zana wa in saraka. Senajan punya dosa, pernah berbuat kemaksiatan, tetap diangkat oleh Allah. Cuma medeni neraka niku, mangke swargane gelombang terakhir. Iki sing medeni. Kita pengen gelombang yang kedua. Yang pertama yang bihari hisab ojo daftar. Itu kelas minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wal auliya wassahabat wat tabiin, itu sing bihari hisab semua. Tambahane siji wassolihin. Niku solihin tok sing katut. Tapi kita golongan kedua. Insyaallah golongan kedua. Nggih senajan duwe dosa tapi mlebu swarga. Ya, datang pada Allah dengan dosa yang mlebu swarga seperti permintaan kita. Angger kula takok pundi-pundi gadah dosa mboten? Gadah. Sekedhik napa kathah? Kathah. Swarga apa neraka? Swarga. Itu golongan kedua. Sing telu niki medeni. Ana wong kita ning swarga ribuan tahun, kalih bidadari wis marem, minuman sudah kita minum semua, ana sing nembe teko enggel. Wadahe kecut kowe kok ora tau ketoke ning ndi Kang? Aku gelombang terakhir. Lho kowe iso rene kowe. Lha aku ora duwe amal, ora poso, ora ngaji, ora muludan, poso ora tau, salat ora tau. Dene kok swarga rahime Gusti Allah. Alasane nyong tetep la ilaha il geblek-gebleke nyong donya tetep Gusti Allah sing tak sembah. Tapi aku ya wis kene gelombang terakhir. Ngos-ngosan awake gering ngeten. Dombene sik Kang kita kok kaya kecut ngono. Begitu Pak Yai nggih. Pun sajam punjul seprapat ingkang kita aturaken muga-muga enten manfaatipun. Teruslah bermaulid, teruslah cintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikuti sunah-sunahnya. Dari mana? Antum alamu mini untuk ngempaske diri panjenengan, diri saya, bagaimana pasipun kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid ini dibarengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala, legok guming selangkap tambah barokah, gesang enggang istiqomah, tetap mahabbatullah wa rasul, pinaringan sehat dohir lan batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalli ala nabi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi sayyidina Muhammad. Manfa'na bima 'allamtana wa limna alladhi ma yanfa'una zina ilma barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika ajmain. Rabbana dhalamna anfusana ya rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah anta sahibas syafa'a isfa'lana ya Rasul hasfa man hadara fi hadzal asris khudh bi aidina wa qalat hadilna ya Rasulullah qalat hilatina dirikna ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah dirikna ya Rasulullah ya Habiballah khudh bi aidina wa qalat hilatina dirikna ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah antaghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina waliman lahu haqqun alaina walikafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal amrad wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin maulaya zalim daiman abada ala habibika. Satu hilal panjun pangapunten dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.